Tabea, Tabea, satu sukacita dan kebahagiaan kita yang kita miliki saat ini. Kita jumpa kembali dengan satu channel Bercerita Gereja dan Masyarakat. Dalam hal ini, saya dengan Mener Denny Pinontoan akan bercerita khusus dalam satu topik walian dan tuang pendeta. Topik ini diambil dari buku Mener Denny sendiri, yang di dalamnya berisi satu perjumpaan agama asli Minahasa dengan agama Kristen. Sebelum torang dua bercerita, kami mohon kepada penonton yang menyaksikan channel YouTube ini untuk memberikan like, subscribe, komentar, dan share. Tentunya kita semua berupaya untuk memberikan yang terbaik. Termasuk apa yang kami paparkan dalam kesempatan ini, diupayakan sekiranya kesempurnaan itu sendiri adalah harta milik Tuhan yang harus kita praktekkan dalam hidup kita, orang percaya. Mari orang bercerita mulai dari bagaimana saudara menyikapi atau ada ide dalam topik yang ditulis walian dan tuang pendeta. Secara historikal datang dari kedatangan tuang pendeta yang berasal dari negeri Belanda. Silakan. ya, Tabea, pemirsa channel Bercerita Gereja dan Masyarakat dan juga pendeta Stephen Bones Menengke. Jadi judul bercerita kita kali ini diambil dari judul buku saya yang terbit tahun 2019, Walian dan Tuang Pendeta. Perjumpaan antara agama Tuhan Minahasa dengan kekristenan yang direpresentasi oleh walian untuk agama Minahasa dan tuang pendeta untuk kekristenan. Nah, saya memilih kata tuang pendeta karena rupanya di abad-abad itu, tapi kita juga mengenal sampai berapa tahun kemudian, berapa masa kemudian, ketika menyebut pendeta, mereka menyebut dengan istilah Melayu tuang pendeta. Nah, jadi saya menulis buku itu karena ada satu pertanyaan besar. Bagaimana sesungguhnya perjumpaan itu terjadi? Apakah orang-orang Minahasa di masa itu pasif saja menerima kehadiran para tuang pendeta atau para sendling misionaris itu, atau mereka menerima secara aktif, melakukan negosiasi dan lain sebagainya? Menarik pendeta karena kemudian ternyata meskipun kehadiran kekristenan sudah dari abad 16, Kristen Katolik, lalu kemudian di zaman VOC, Kristen Protestan masuk, tapi para pendeta yang datang bersama dengan VOC itu tentu tidak seaktif ketika datang sendling utusan Nederland, sendling Henoskap. Katakanlah sejak kedatangan dua sendling besar, yaitu Riedel dan Swartz 1831, tapi sebelumnya sudah datang Joseph Kam 1817. Dan sejak itulah, katakanlah sejak tahun 1831, kekristenan kemudian mulai diperkenalkan secara luas, karena memang fokus dari NZG adalah memberitakan Injil kepada setiap orang, termasuk orang-orang Minahasa atau kaum Minahasa. Demikian kira-kira pendeta untuk sedikit pengantar tentang topik kita. Oke. Saya coba melihat dari pengantar penyunting dari buku ini, yaitu benar Dr. Ivan RB Kaunang, SS, Magister Humaniora. Dia adalah ketua jurusan ilmu sejarah pada Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Samratulangi, bahwa tidak sekedar perjumpaan antara walian dan tuang pendeta. Bolehkah Nerdeni memberikan gambaran akan ungkapan daripada Ner Ivan Kaunang dalam hal ini? Jadi sejarah kekristenan Minahasa hari ini, terutama dua gereja yang memang menggunakan kata Minahasa, yaitu Gereja Masehi Injili Minahasa yang berdiri pada tanggal 30 September 1934 yang akan kita rayakan Besok tanggal 30 September 2020, HUT yang ke-88 22 tahun 2022 ke-88, dan kerapatan Gereja Protestan Minahasa yang sudah berdiri sebelumnya yaitu tahun 1933 tidak terlepas dari kehadiran kekristenan yang diperkenalkan terutama oleh misionaris atau sendeling dari Belanda yang berkedudukan di Belanda. Badan sendingnya Nederland Sendeling Genootschap, tapi orang-orang atau para misionaris yang diutus ke sini tidak semua sebenarnya berkebangsaan Belanda, karena misalnya Ridder Swas orang Jerman. Tidak sekedar perjumpaan karena satu pihak memang itu suatu fenomena perjumpaan, tapi lebih dari itu sebenarnya. Sehingga buku saya setebal hampir 200 halaman itu menceritakan tentang bagaimana kehadiran para sendeling yang mulanya tentu karena mereka ingin menjangkau orang-orang Minahasa yang ada di pegunungan, mereka membutuhkan partner atau membutuhkan teman sekerja, maka mereka kemudian merekrut anak-anak muda Minahasa yang kebanyakan datang dari keluarga-keluarga walian. Nah, itu yang menarik. Jadi mereka masih membawa tata cara keminahasaan, kosmologinya, direkrut menjadi anak piara. Yang sebenarnya bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan. Cuma perempuan dididik langsung oleh para nyora atau istri para sendeling, dan laki-laki itu dididik langsung oleh tuang pandita atau sendeling itu. Ia memang dimaksudkan untuk nanti dapat membantu mereka dalam melakukan kerja-kerja penginjilan. Nah, saya kira dengan adanya perjumpaan lalu kemudian adanya sistem anak piara itu, maka pasti yang terjadi adalah saling belajar. Jadi itu yang dimaksud dengan tidak sekedar perjumpaan, saling belajar antara, pertama yang dimaksudkan bahwa anak-anak muda Minahasa ini belajar banyak hal, belajar bahasa Belanda, bahasa Melayu, pengetahuan umum, tapi juga pengajaran agama Kristen. Tapi dari situ juga para keluarga-keluarga sendeling ini belajar dari mereka dan masyarakatnya. Sehingga yang terjadi sebenarnya adalah sebuah dialog yang kemudian membangun sebuah relasi. Jadi basis katakanlah kekristenan kita hingga hari ini di Minahasa adalah itu, adanya relasional atau relasi antara kekristenan Eropa yang diperkenalkan dengan orang-orang Minahasa di abad ke-19 itu. Itulah sehingga dia disebut tidak sekedar perjumpaan, tapi kemudian terjadi sebuah dialog, sebuah negosiasi, dan kemudian pada akhirnya membentuk Kristen yang khas, yaitu Kristen Minahasa. Hal yang semakin menarik apa yang kita percakapkan dalam kesempatan ini. Kira-kira menurut Anda, Nerdeni Pinontoan, bagaimana fenomena ini, bicara gejala versus atau lawan antara walian dengan tuang pendeta. Di sini bicara tentang bagaimana mengkaji sesuatu dalam pikiran dan pandangan sejarah perkabaran Injil. PI di tanah Minahasa ini ada catatan penting yang sangat-sangat menarik, lebih menarik dalam hal ini, bicara tentang resistensi yang kemudian jadi satu negosiasi. Betul. Ini yang kita perlu sikapi bersama, perjalanan sejarah itu sendiri. Dari peran-peran daripada walian dan tuang pendeta. Nah, menarik ini pendeta karena ketika kita selalu menyebut nama dua sendeling besar ini, John Frederick Riddle dan John Gottlieb Swartz, datang tahun 1831, mereka sering, atau ada pertama kali mereka datang, ada yang menyapa mereka sebagai tuang company, atau ada yang kemudian menyebut company. Nah, karena apa? Karena masih hidup dalam ingatan orang-orang Minahasa waktu itu tentang kehadiran dari
VOC. Nah, itu yang company. Dan tentu ada pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan. Bahasa penjajah ya? Ya, bahasa penjajah. Jadi mereka melihat orang berkulit putih itu membawa mereka pada ingatan traumatis tentang VOC. Padahal waktu itu sudah zaman era pemerintah Hindia Belanda. Tapi mereka menganggap melihat orang yang berkulit putih sebagai VOC. Atau yang datang itu bukan mewakili pemerintah Hindia Belanda, tapi badan sending yang berkedudukan di Rotterdam. Tapi dalam pandangan mereka awalnya itu adalah tuang company. Jadi yang terjadi pertama adalah resistensi itu. Pertama itu. Kedua, itu katakanlah secara sosiologis, psikologis ya. Tapi yang kedua adalah ketika mereka datang, meskipun kekristenan sudah diperkenalkan sejak abad 17, 18 di zaman VOC, tapi di pegunungan terutama di Minahasa itu sudah tidak terurus lagi. Kecuali memang sejak tahun 18 sebelum kedatangan Ridel Suar sudah ada predikan di Manado, Helendoren, dan sebelumnya sudah dikirim sekali misionaris. Tapi mereka tidak bisa menjangkau secara efektif orang-orang Minahasa yang sudah pernah Kristen di pegunungan, sehingga kemudian banyak mereka yang akhirnya kembali memeluk agama leluhur mereka. Nah, sehingga ketika Ridel dan Suar datang, yang satu ditempatkan di Langoan, yang satu ditempatkan di Tondano, mereka menjumpai atau berhadapan dengan orang-orang Minahasa yang masih hidup dengan sistem keagamaannya. Nah, terutama dan dimanapun itu, bahwa semua agama, termasuk agama lokal Minahasa, agama Minahasa punya struktur. Nah, struktur yang memimpin atau yang memiliki otoritas untuk sistem agama ini adalah para walian. Di setiap pusat walak itu ada walian utamanya, lalu kemudian ada walian-walian bawahannya di tingkat wanu-wanu atau rong-roong. Itu mirip juga struktur pemerintahan, tapi begitulah. Nah, banyak walian ini yang merasa mereka akan kehilangan kehilangan pamor atau kehilangan otoritas kalau kemudian para pengikutnya sudah memeluk agama Kristen, sehingga yang terjadi adalah resistensi. Di Tondano misalnya ada cerita bahwa ketika sudah mulai ada orang Kristen yang orang Kristen mau beribadah di rumah ibadah gedung gereja kayu yang dibangun oleh orang Kristen Tondano dan Ridel waktu itu, ada orang tertentu yang menghadang mereka ketika menyeberang jembatan di Tondano. Begitu juga di bagian lain, di Tontemboan dan sebagainya. Di Langoan misalnya ada seorang kepala yang memang menyatakan penolakan terhadap Suar. Nah, tapi seiring dengan waktu dan mungkin begitu mereka dididik, dua sending ini tentu tidak lepas peran dari istri-istri mereka. Istri Ridel, Maria Williams, dia seorang Haruku tapi orang tuanya, ayahnya seorang Eropa. Lalu Suar, istrinya bernama Femece Konstan, juga seorang Indo. Mereka berperan. Nah, peran mereka adalah apa? Bagaimana menghubungkan antara persening dengan masyarakat. Jadi perlahan-lahan rupanya masyarakat juga mulai melihat bahwa ada hal yang baik untuk mereka pelajari, maka mulai mereka mengirim anak-anaknya, terutama dari kepala-kepala dan beberapa dari walian yang untuk mengikuti pendidikan sistem anak piara. Tapi yang paling penting, pendeta, ketika para seling datang ini, mereka tidak langsung memusuhi sebenarnya secara keagamaan ya, tapi ada pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan. Apa pendekatan itu? Dua, pendidikan dan medis. Nah, dan itu punya pengaruh besar keberhasilan kekristenan di sini. Saya merefleksikan bahwa dengan demikian maka kekristenan yang diperkenalkan oleh para sending ini atau Injil yang diperkenalkan oleh para sending ini adalah Injil yang memang membebaskan manusia, menyembuhkan manusia secara utuh, pikirannya, spiritualitasnya dan fisiknya. Kira-kira seperti itu, pendeta. Oke, kita lanjut di dalam buku Walian dan Tuang Pendeta ini, secara khusus bab yang ketiga, perempuan atau istilah Minahasa perempuan dan tuang pendeta. Kira-kira ini bisa dijelaskan secara detail apa yang mau dimaksudkan di sini. Perempuan berperan dalam
Dua hal. Jadi pertama istri-istri dari para Senling, perempuan-perempuan, tapi kemudian mereka berjumpa dengan, terutama di wilayah Tontembuan, wilayah pelayanan Swarts itu, kebanyakan para waliannya itu adalah perempuan. Nah, dan seperti juga di tempat lain, para walian ini dia memiliki strukturnya, memiliki wilayah-wilayah kekuasaannya, wilayah-wilayah wilayah otoritasnya, tapi perlahan kemudian melalui istri-istri para Senling ini maka perlahan mereka didekati, sehingga kemudian awalnya resistensi, maka kemudian terjadi negosiasi, maka setelah itu justru semakin banyak orang yang tertarik dengan paham keagamaan yang diperkenalkan oleh para misionaris ini. Karena setelah itu datang lagi beberapa Senling, Kate Herman, lalu kemudian Ulvers ditempatkan di Kumulembuai, dan banyak Senling lainnya. Itu mungkin sebagai peran perempuan di gereja kita ini paling banyak, atau katakanlah 75%. Ya. Para pendeta itu adalah dari kalangan perempuan itu sendiri. Ya. Jadi begitu concern mereka dalam melihat dan menyikapi problematika permasalahan misi atau Injil itu sendiri yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya coba melihat dalam satu pertanyaan lagi yang terungkap dalam bab yang keempat. Di situ berbicara tentang Tou Minahasa menjadi penolong. Kira-kira gagasan ini bisa dijelaskan bagaimana? Ya, ini menarik. Tou Minahasa menjadi penolong. Silakan. Ya. Jadi mulanya yang berperan memang adalah para Senling, kemudian dibuka pendidikan anak piara. Mulai dari situ kemudian muncul orang-orang Minahasa yang bukan lagi pasif, bukan hanya mengikut, tapi sudah aktif memberitakan Injil. Nah, tapi yang paling penting adalah ketika Gravelan datang, Nicholas Gravelan datang tahun 1853, dia mendirikan mulanya di Sonder, sekolah pendidikan guru. Tapi karena terjadi wabah, maka kemudian dipindahkan ke Tanah Wangko. Dan di situ Gravelan mendidik puluhan, bahkan banyak sekali orang-orang Minahasa calon guru. Jadi dia ditempatkan baik di sekolah pemerintah maupun di sekolah-sekolah yang sudah banyak didirikan oleh Senling. Dan kebanyakan mereka adalah orang Minahasa. Ya. Tapi dari kategori tertentu sebelum itu mereka disebut penlong. Penlong penolong. Mereka membantu tugas-tugas kerja para Senling, tapi tentu istilah membantu lebih dari sekedar itu karena mereka yang berada di baris terdepan. Ujung tombak. Iya, ujung tombak, berhadapan dengan kaumnya sendiri. Ya. Jadi dengan ini bisa dikatakan bahwa kekristenan yang lahir kemudian bertumbuh, bukan lahir tapi diperkenalkan dan berkembang di sini adalah kekristenan yang memang tidak sekedar hanya mengikuti saja, tapi sudah terjadi sebuah proses, kesadaran yang muncul dari kalangan orang Minahasa sendiri. Ya. Saya kira cukup dulu kita bicara. Nanti kita lanjut. Sekiranya topik ini bicara tentang walian dan tuang pendeta harus 2 episode. Ya, betul. Jadi tidak bisa dijelaskan secara langsung karena memang mengingat waktu juga, dan kita perlu melihat waktu khusus untuk kita bicara lagi tentang peran-peran para penlong itu sendiri. Ya kan, di sini ada beberapa orang di dalamnya, tentu Petrus Koas, Ismail Tiwow, penlong dan guru-guru, Lambertus Mandagi, dan berapa lagi yang ada. Sekiranya apa yang kita bisa tampilkan sebagai closing statement dalam kesempatan ini, sekaligus kritik dari Menurut Denny, apa yang nyata realitas sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya kira ini refleksi yang sangat penting sekali ketika GEMI merayakan HUT Bersinode ke-88 pada tanggal 30 September tahun 2022 ini. Mengingat kembali, tentu kita tidak hanya sekedar beromantisme, bernostalgia, tapi mengingat kembali paling tidak fondasi kekristenan Minahasa di abad 19 itu. Nah, iya, itu fondasinya adalah Injil Yesus Kristus. Tapi yang paling yang saya mau katakan sini adalah bagaimana cara orang menjadi Kristen, tapi cara memaknai kekristenan oleh orang-orang Minahasa sendiri. Jadi sejak saat itu hingga GEMI berdiri, saya kira sudah menjadi Kristen Minahasa.
dan saya menyebut itu Kristen kultural Minahasa, karena itu sudah menjadi kesalahan orang Minahasa dan orang Minahasa sudah berperan. Nah, sehingga kemudian model kekristenan yang ada di Minahasa mestinya selalu kita harus rujuk adalah kekristenan khas Minahasa. Contohnya adalah ketika Gemim menetapkan simbol burung banguni sebagai bagian dari lambang gereja ini. Saya kira itu, pendeta. Saya kira demikianlah bercerita atau percakapan kami, saya dengan Merdiani Pinontoan, yang boleh dibahas, disampaikan kepada audiens, kepada penonton yang budiman. Sekiranya terima kasih semuanya atas apa yang sudah kita lakukan pada saat ini yang ditonton oleh saudara-saudara, yang kiranya bisa memberikan wawasan tersendiri dalam perkembangan intelektual. Jadi sumber daya manusia harus dibangun dalam pikiran-pikiran pandangan yang aktual, bicara sejarah, bicara budaya, bicara sosial, ya harus kita tampilkan ke tengah-tengah kehidupan masyarakat. Saya kira terima kasih, Tuhan memberkati. Malam baik. Labea.